Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel Polimdo Engineering. Oke, tak terasa sudah hampir 2 bulan lebih tidak upload video. Nah, di kesempatan ini saya akan upload video materi tentang bagaimana kita menerapkan, lebih tepatnya bagaimana penerapan SNI 1726 2019 serta prosedur penentuan beban gempa untuk perhitungan core lift. Jadi ini adalah studi kasus case proyek yang sementara saya kerjakan bertempat di Kota Ambon. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu memang saya mengikuti tentang sosialisasi penggunaan SNI yang baru. Itu SNI 1726 2019 yang dimana ini dikeluarkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, pada 19 Desember. Oke, ini kalau kita lihat ini kurang lebih ada 254 lembar. Nah, tapi kita langsung saja ke poin-poin inti, apa yang akan kita buat, parameter-parameter apa yang harus kita ambil, dan bagaimana menerapkannya di dalam perhitungan struktur. Oke, kita mulai. Jadi kantor wilayah hukum dan HAM Maluku ini gedungnya dibangun baru setelah peristiwa gempa yang terjadi. Jadi untuk desainnya maupun penerapan material dan sistem strukturnya itu sebelumnya mengadopsi 1726 2012. Akan tetapi setelah ada penerapan peraturan yang baru, maka kami dari PT Duta Karya Pratama Unggul, saya mewakili sebagai project manager, melakukan review desain kembali, dan ini sudah disetujui, dan pada saat ini saya akan bagikan untuk kita semua. Jadi ini seperti biasa tahapan perhitungan dan penentuan beban gempa secara default, secara umum itu ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama ini dia adalah penentuan beban gempa rencana. Oke, seperti ini. Kemudian faktor keutamaan struktur, kemudian kategori risiko. Nah, untuk tata cara ini di sini pengaruh gempa rencana yang harus ditinjau ulang dalam perencanaan ditetapkan di sini sebesar umur bangunan, yaitu 50 tahun adalah sebesar 2%. Nah, selanjutnya di pasal 412. Oke, jadi kalau kita sambil buka nanti, faktor keutamaan gempa dan kategori risiko struktur bangunan untuk berbagai kategori risiko. Oke, baik untuk gedung maupun non gedung itu harus menganut pada tabel 3, yang mana itu adalah pengaruh gempa rencana terhadapnya itu harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan struktur. Oke, jadi seperti ini. Jadi tabel 3 SNI 1726 2019. Oke, di sini untuk gedung perkantoran kategori risikonya adalah 2 di sini. Nah, sedangkan di tabel 4 ini untuk faktor keutamaan gempa ini kategori risikonya dengan kategori risiko 2 di sini, maka faktor keutamaan gempa adalah 1. Nah, nanti ada juga yang untuk kategori risikonya 3 dan seterusnya sampai kategori risiko 4. Nah, faktor keutamaan gempanya ini adalah 1, 1,25 dan 1,5. Nah, apa yang membedakan dari sini? Jadi sebenarnya yang membedakan adalah faktor keutamaan struktur itu menganut kepada kondisi kritis, di mana ketika sebuah bencana yang tidak diminta-minta, kita tidak menginginkan bersama, katakanlah terjadi gempa dengan skala yang kuat, maka kategori risiko yang diperhitungkan itu adalah 1,5 kali untuk bangunan dengan kategori risiko 3, 4, dan 1,25 kali untuk kategori risiko 3. Nah, bangunan-bangunan apa yang masuk di dalam kategori risiko 3 dan 4? Nah, kita bisa lihat di tabel di bawah ini adalah gedung pertemuan, stadion, fasilitas kesehatan, bangunan untuk panti jompo, penjara, pembangkit listrik, pusat telekomunikasi, penanganan limbah, dan fasilitas pengenalan air, dan seterusnya. Nah,
Kenapa dia menjadi lebih tinggi faktor keutamaan gempanya? Dikarenakan kita mensimulasikan seperti ini. Ketika terjadi gempa, secara default, secara langsung masyarakat akan lari. Baik dia berada dalam bangunan perkantoran maupun bioskop maupun bangunan mall dan lain sebagainya, akan berlari ke suatu tempat yang aman menurut perasaan masing-masing, di mana itu membuat mereka merasa tenang. Nah, artinya apa? Di sini sebenarnya peraturan ini sudah mengakomodir untuk hal tersebut. Artinya bangunan dengan fasilitas publik seperti yang ada pemanfaatannya seperti pusat pembangkit listrik, itu kekuatannya harus lebih kuat dibanding perumahan ataupun ruko maupun perkantoran. Kenapa? Karena ketika terjadi emergency situation, nanti di sini pembangkit listrik masih bisa melayani untuk suplai energi listrik. Rumah sakit masih bisa menampung orang yang mengalami katakanlah korban, misalnya terjadi kecelakaan, misalnya terjadi bencana, ada luka dan lain sebagainya. Artinya fasilitas-fasilitas publik untuk kepentingan manusia itu harus mempunyai kekuatan struktur yang lebih dibanding rumah atau ruko maupun perkantoran maupun fasilitas pabrik biasa. Begitupun dengan telekomunikasi. Nah, harus didesain memang lebih kuat dibanding dengan bangunan lainnya yang mempunyai pemanfaatannya dengan kategori risiko 1 maupun 2. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan ketika dalam situasi darurat terjadi gempa, tapi kita tidak punya layanan komunikasi karena misalnya towernya roboh, bangunan telekomunikasinya roboh. Kemudian kita mau ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya yang lebih dulu roboh dibanding rumah penduduk. Nah, ini kan menjadi tidak rasional seperti itu. Kita lanjut. Nah, prosedur klasifikasi situs untuk desain seismik yaitu ada penentuan klasifikasi tanah. Nah, di tabel 5 di sini kita melihat bahwa tanah dengan tipe batuan keras dengan kode SA, batuan SB, tanah keras sangat padat dan menghampiri batuan lunak di sini adalah SC, dan SD untuk tanah sedang serta SE untuk tanah lunak. Nah, di sini ada klasifikasinya. Jadi untuk tanah dengan tipe kecepatan rambatnya itu meter per detik lebih dari 1500, lebih besar, itu masuk dalam kategori tanah keras. Atau dengan sederhana kita melihat di sini nanti setiap profil tanah yang mengandung lebih dari 3 meter tanah dengan karakteristik indeks plastisitasnya atau PI-nya lebih besar dari 20, kadar airnya lebih dari 40%, atau kuat geser nilai alirnya kurang dari 25 kPa. Nah, di sini untuk nilai N di sini kalau kita belajar tentang mekanika tanah, tentang fondasi, kita mengenal nilai SPT itu nanti dikelompokkan untuk nilai 175 sampai 350 dia masuk di dalam tanah sedang. Ada 15 sampai 50 juga dan ada 50 sampai 100 juga. Nah, tergantung dari 3 nilai ini mana yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, untuk tanah-tanah khusus yang membutuhkan investigasi geoteknik itu adalah dalam kategori SF. Nah, SF ini apa? SF ini adalah setiap profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut. Salah satu atau lebih. Contoh, rawan dan berpotensi gagal atau runtuh akibat ban gempa seperti mudah likuifaksi. Kita mengingat gempa Palu di 2018 terjadi likuifaksi. Kemudian lempungnya sangat sensitif. Kemudian di sini ada lempung sangat organik dan atau gambut dengan ketebalannya lebih dari 3 meter. Nah, kalau kita menemukan tanah seperti ini, kita tidak bisa menggunakan parameter-parameter yang ada di atas ini. Kita harus membutuhkan investigasi geoteknik secara spesifik atau secara khusus. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini hasil pemeriksaan tanah kita setelah diklasifikasikan itu berada pada rentang
15 sampai dengan 50. Seperti ini, yang mana nilai SPT-nya ada di rentang 15 sampai dengan 50. Nah, artinya ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai tanah bisa diklasifikasikan sebagai tanah sedang. Nah, tidak bisa diklasifikasikan sebagai tanah keras, karena kalau untuk tanah keras itu nilai SPT-nya itu harus dari lebih dari 50. Nah, karena kita SPT-nya di sini nilainya di antara 15 sampai 50, maka dia masuk dalam kategori tanah sedang. Selanjutnya, ini adalah peta MCER SS. Oke, jadi peta ini nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan berapa besar periode pendek SS. Nah, sebelum sampai ke sini, kita flashback sebentar. Jadi kita punya yang namanya dengan ini. Jadi ini saya dapat waktu bimbingan teknis, ini saya share nanti. Jadi ini manual aplikasi online untuk Spektrum Respon Desain Indonesia tahun 2021. Ini update terbaru dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Nah, ini ada disusun oleh beberapa ahli seperti ini. Nah, kemudian di sini kita melihat untuk manual aplikasinya. Di sini untuk manual aplikasinya di sini sudah mengacu pada gempa untuk 1729/2019 dan di sini ada tiga parameter yang penting di sini. Jadi nilai Spektrum Respon Desain Indonesia pada aplikasi ini khusus perhitungan pada bangunan saja sesuai SNI 1726/2019. Ini untuk desain bangunan tahan gempa. Kemudian nilai Spektrum Respon Desain di area dengan spektrum respon percepatan konstan sampai yang berdekatan dengan sesar aktif harus dilakukan pengecekan. Nah, itu nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi kita mengenal tentang sesar, tentang patahan. Nanti di situ kita melihat bahwa untuk kalau tidak salah sekitar 30 km area yang ada di dalam peta gempa Indonesia ada patahan atau ada sesar di situ. Di situ kita harus melakukan pengecekan secara manual, secara langsung di lapangan untuk membuat atau menghitung pola namanya PGA, peak ground akselerasinya. Itu sudah keluar SNI terbaru, itu namanya pemilihan ground motion untuk bangunan tahan gempa ketika daerah yang akan dibangun atau suatu tanah yang nanti terbangun itu berada di dekat dengan sesar aktif. Nah, untuk instalasi aplikasi standalone-nya sendiri sebenarnya cukup tidak memerlukan spesifikasi yang terlalu tinggi sebenarnya. Jadi di sini CPU-nya i3, i5, i7, kemudian Windows-nya bisa dari XP sampai Windows 10, RAM-nya 4GB, hard disk-nya 500GB, VGA-nya monitor 14 inch dengan 1024 x 768 pixel. Kemudian ini yang menarik, tidak perlu mengakses ke internet. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Jadi aplikasi ini sudah dibuat resource-nya itu disimpan di suatu direktori yang mana dia sudah menyimpan semua nilai peak ground akselerasinya dan parameter-parameter yang kita butuhkan untuk mendesain bangunan yang tahan gempa. Oke. Kemudian bisa juga digunakan menggunakan diakses dengan secara online di sini. Oke, ini linknya. Nanti modelnya seperti ini. Oke. Nah, caranya seperti apa saya tampilkan di slide seperti berikut. Oke. Ini kita kembali. Nah, setelah itu di sini kita dengan menggunakan peta MCER ini periode pendek, bisa kita tentukan. Jadi di sini ada periode pendek dan periode 1 detik. Nah, apa yang membedakan keduanya? Nah, itu nanti saya jelaskan tersendiri. Jadi di sini spektrum desainnya untuk hasil output keluarannya aplikasi Respon Spektrum Analysis 2021 itu akan keluar seperti ini. Nah, jadi ini kita hanya memasukkan nama kota, kemudian bujur dan lintang atau longitude latitude-nya, kemudian klasitudsnya tanah sedang. Nah, ini dia akan mengeluarkan parameter seperti ini.
PGA-nya, PGAM-nya, CRS, CR1, SS, S1, TL, EVA dan seterusnya. Ini akan keluar secara otomatis seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti selanjutnya dari data tersebut ada beberapa parameter yang akan kita input di dalam program. Nah, jadi di sini saya tidak mendisklaimer program apa yang digunakan, hanya kebetulan waktu saya menghitung ini saya menggunakan program ITAPS. Okay. Jadi di sini ada SS, kemudian S1, ada FA, ada FV, kemudian SDS dan SD1. Nah, ini parameter-parameter apa? Nah, di slide selanjutnya saya jelaskan. Nah, jadi kita lanjut ke tabel 6. Nah, di tabel 6 ini koefisien situs atau notasinya FA di sini. Jadi untuk kelas situs SD, okay, SD ini adalah tanah sedang, ingat ini. Maka untuk SS dan S1-nya itu nanti terbaca di sini. Untuk S1,0 maupun S1,25 nilainya seperti ini, SD-nya ini akan kita ambil. Nah, kemudian di sini masuk ke tabel 7 koefisien situs. Jadi ada FA dan FV di sini. Jadi ini parameter-parameter yang akan kita ambil seperti ini. Selanjutnya, nah, perhitungan periode transisi. Nah, jadi kalau kita mengacu di dalam SNI 17 yang baru, yang 17/6/2019 yang baru, di sini nanti ada seperti ini. Oke, jadi untuk ini, jadi yang maksud tadi tabel 6, tabel 7. Oke. Kemudian untuk parameter percepatan spektralnya di sini SDS, dan pada periode 1 detik SD1 harus ditentukan melalui perumusan berikut. Nah, ini dasar rumusnya yang saya pakai. Jadi SDS itu adalah 2/3 kali SMS, SD1-nya 2/3 kali SM1. Nah, seperti itu. Jadi di sini nanti kita kembali ke sini. Ini 2/3, oke, 2/3 SMS SM1. Nah, nanti nilai SS sama S1-nya itu langsung keluar otomatis di sini. Nah, setelah itu kita menghitung periode transisi. Nah, di periode transisi ini kita mengenal TS, oke, waktunya, kemudian T0-nya dan TL-nya, long periodnya di sini. Jadi dari SD1 dibagi dengan SDS di sini, kemudian T0-nya ini dari 0,2 dikali dengan TS, kemudian TL-nya ini, oke, adalah 6 harus nilai TL-nya itu harus lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 20 detik. Nah, seperti ini. Ini adopsi rumusnya. Oke. Selanjutnya, nah, kita melihat untuk nilai time long periodnya. Nah, di time long periodnya ini dia untuk wilayah Ambon dia ada di 12 detik seperti ini. Ada antara 8 sampai 12. Tapi kalau Ambon di sini yang di daerah koordinatnya yang saya petakan itu adalah di 12 detik. Jadi penentuan time long periodnya itu tidak serta-merta kita tentukan sendiri. Kita harus melihat berada di posisi mana daerah yang kita akan hitungkan. Nah, melihat ke peta yang untuk peta MCIR-nya ini, nah, akan dapat seperti ini. Nah, selanjutnya dengan parameter yang sudah dihitung seperti ini. Jadi ini adalah percepatan konstan, oke. Kemudian kecepatannya ini konstan, kemudian perpindahan konstannya. Nah, ini. Jadi TS, T0, TL. Nah, setelah dapat spektrum respon design seperti ini, nah, kita akan mencocokkan dengan data yang dihasilkan dari RSA 2021, Response Spectrum Analysis 2021. Nah, di sini nanti terbaca seperti ini. Oke. Jadi untuk T0-nya 0,13, untuk TS-nya 0,65, SDS-nya 0,78, SD1-nya 0,51 dengan timeline periodnya itu adalah 12 detik. Oke, kita next di sini. Nah, setelah selesai dengan tabel 5, 6 dan 7, kita masuk ke tabel 8 dan 9. Nah, di sini
kembali kita masuk di dalam kategori desain seismik. Nah, jadi di sini secara singkat, nanti saya akan buatkan video satu lagi untuk video selanjutnya untuk pendetailan-detailan pasal demi pasal yang menjelaskan secara lebih rinci penggunaannya. Nah, di sini masih ingat kategori risiko awal tadi, faktor keutamaan struktur, kita ada di 1, 2 atau 3 dan 4 ini. Nah, kita ada di kategori risiko 2. Nah, maka kita masuk dalam nilai SDS-nya kurang dari 0,5, lebih besar atau sama dengan 0,5 ini, lebih kurang atau sama 0,5 di sini adalah D. Oke. Kemudian di sini juga D. Nah, setelah itu di sini SDS1 0,77 dan SD1-nya 0,50. Oke, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui nilai KDS-nya yaitu D, oke, kemudian periode 1 detiknya adalah di D juga dengan nilai SDS dan SD1, maka kita menentukan sistem struktur. Nah, jadi jangan terbalik. Jadi biasanya kita menentukan sistem struktur yang mau dipakai itu harus menganalisa seperti ini dulu sampai di tahap sistem pemikul gaya seismik di tabel 8 atau 9. Di situ nanti ketahuan struktur apa yang bisa kita gunakan. Nah, contoh di sini di tabel 12 SNI yang baru untuk 1726/2019 itu dikatakan seperti ini. Di sistem D, di sistem pemikul gaya seismik dengan D di sini sistem ganda. Jadi nanti kita mengenal sistem-sistem struktur. Jadi sistem ganda ini adalah gabungan antara sistem open frame dengan sistem dinding struktural. Jadi karena struktur gedung kantor Kanwil Maluku itu menggunakan lift, maka dia menggunakan core wall. Nah, maka dengan core wall maupun sistem strukturnya menggunakan sistem open frame baja, maka di sini kita mendefinisikan dia sebagai sistem ganda. Nah, sistem ganda di sini harus mampu menahan paling sedikit 25% dari gaya seismik yang ditetapkan. Nah, seperti ini. Untuk dinding gesernya menggunakan struktur beton bertulang ini seperti ini. Nah, karena kategori kita ada di D, maka dia menghasilkan notasi TB. Nah, TB ini apa? TB ini kalau kita selanjutnya itu adalah tidak dibatasi. Ini tidak dibatasi. Nah, tetapi kalau untuk TI itu tidak diizinkan. Jadi contoh di sini kita melihat bahwa untuk dinding geser dengan bata bertulang menengah di sini tidak diizinkan untuk bangunan dengan kategori desain seismik yang terletak pada D, E maupun F di sini. Ini tidak diizinkan sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dari hasil penentuan sistem pemikul gaya seismik yang akan kita pakai, oke, jadi ini TB tidak dibatasi dan TI itu tidak diizinkan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan periode getarnya. Nah, penentuan periode getar gedung, oke. Periode fundamental struktur dalam notasi T dalam area yang ditinjau harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam analisis yang teruji. Oke, tidak boleh melebihi hasil perkalian koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau dengan notasi CU. Dari tabel 17 di sini nanti, oke, periode fundamental pendekatan yang ditentukan sesuai 0. Kemudian di sini sebagai alternatif dalam melakukan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur T, oke, diizinkan secara langsung menggunakan periode gabungan pendekatan TA yang dihitung sesuai 0. Nah, di sini kita harus melihat sonasi lagi. Nah, jadi memang belajar tentang penerapan SNI gempa ini kita tidak cukup hanya sekilas, kita harus mempelajarinya secara bertahap dari waktu ke waktu, begitupun juga dengan perubahan-perubahan peraturan, apa yang ditambah, apa yang dikurangi, apa yang diubah. Nah, itu akan membawa kita lebih memahami lebih baik tentang penerapan peraturan SNI yang baru. Nah, karena sistem struktur kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, maka
di sini nilai CT dan X-nya itu sudah ditentukan. Oke, jadi hati-hati di sini kalau kita menggunakan rangka baja ini nilai CT-nya 0,074, sedangkan kalau kita menggunakan beton nilai CT-nya itu 0,0466. Berbeda material, berbeda nilai CT-nya. Oke, selanjutnya ini adalah perhitungan dengan menggunakan software ETABS. Oke, versi 18 license di sini. Nah, ini adalah input material yang saya masukkan. Oke, seperti ini. Jadi ini respons spektrumnya menggunakan ASCE 710. Nah, ini didapat dari hasil tadi 1,103. Oke, long time periodnya transisinya ini adalah 12, kategorinya D. Oke, SDS-nya sini, SD1-nya di sini 077 dan 0,5. Ini grafiknya. Oke. Nah, kemudian ini adalah sistem pendistribusian. Oke. Seperti ini. Kemudian ini kita mengaplikasikan seismic loading di dalam perhitungan. Oke, seperti ini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk modal partisipasi rasionya itu semuanya sudah lebih dari 80%. Malah kita untuk statiknya itu ada di 99,95. Oke. Nah, dengan menggunakan ITEP sendiri sebenarnya kita mudah untuk mendefinisikan struktur. Jadi bentuk strukturnya seperti ini. Oke. Yang ini adalah core leaf-nya. Oke, bentuknya seperti ini nanti setelah dia jadi. Nah, kemudian setelah itu dengan menggunakan program kita langsung bisa mengeluarkan sistem penulangannya. Jadi sistem penulangannya seperti ini. Jadi di sini nanti secara langsung mendapatkan dari ITEPS. Oke, ini adalah daerah untuk sendi plastis. Oke, ada daerah-daerah join ini memang ties-nya atau sengkangnya, tulangan gesernya harus lebih rapat. Nah, itu nanti ada ketentuan khusus. Nah, seperti apa kenapa harus lebih rapat itu kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, ini bentuk penulangannya seperti ini menggunakan sengkang dengan beberapa kaki. Ini. Oke, menggunakan pengaku, ties-nya seperti ini karena itu ada persyaratan yang baru. Nah, selanjutnya model penulangannya nanti shear wall-nya jadi seperti ini. Oke. Output gambarnya seperti ini. Jadi kolom bajanya kita bungkus. Oke. Untuk detail wall-nya. Oke. Jadi demikian penjelasan singkat. Saya mengerti bahwa ini tidak bisa kita pahami sekaligus di dalam waktu yang pendek ini, tetapi nanti selanjutnya akan ada pemaparan atau video-video akan menjelaskan lebih mendetail tentang bagaimana kita mendesain bangunan dengan menerapkan SNI 1726 serta penentuan beban gempa. Demikian, terima kasih.